Rancangan Undang-Undang atau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disingkat TPKS akan segera disahkan oleh DPR RI untuk menjadi undang-undang. Ada sejumlah catatan kritis, diantaranya tidak diaturnya tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan aborsi. Segera kami bahas. Untuk hal ini ada Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU TPKS, sekaligus juga Wakil Ketua Badan Legislasi di DPR, Willy Aditya, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, dan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Mbak Andi, Mbak Bivitri, Bang Willy, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Pagi salam Mas sehat. Bayu, salam Ya. sehat. Saya mengutip juga dari Mbak Andi ini angin segar bagi kita semua. Selamat untuk Panja yang diketuai Bang Willy. Pun begitu tetap ada catatan. Salut dulu untuk Bang Willy dan teman-teman di DPR. Sebentar lagi ini akan disahkan begitu. Saya langsung ke poin-poinnya. Pemerkosaan dan aborsi tidak dimasukkan dan nanti ini akan diatur di KUHP yang sekarang ada RUU-nya juga. Nah, sedang dibahas begitu. Nah, makanya kemudian saya juga jadi tahu bahwa fraksi PKS kemudian jadi tidak setuju dulu karena ini harusnya didahului dulu dengan RUU KUHP selesai, kira-kira gitu. Bang Willy, ini bagaimana nanti? Kalau iya, Anda juga mengatakan bahwa itu akan diatur di KUHP, ini akan berbarengankah? Ada jaminan bahwa ini akan kemudian saling mendukung antara Undang-Undang TPKS dan KUHP nantinya, Bang Wil? Iya, Mas Bayu, tentu kami jauh dari sempurna ya. Ya. Nah ini proses politik, kalau kita telisik dari naskah inisiatif DPR, itu memang tidak masuk. Dan kemudian DIM pemerintah juga tidak memasukkan. Dalam hal ini yang menjadi faktor yang lebih dominan pada proses pembahasan itu DIM pemerintah. Nah, kebetulan yang mewakili pemerintah dalam hal ini undang-undang yang rancang undang-undang yang memiliki posisi yang luar biasa. Biasanya dalam proses pembahasan itu hanya diwakili oleh staf ahli atau oleh selevel dirjen atau sekjen. Ini yang hadir kemarin mewakili pemerintah adalah Wamenkumham, Profesor Edward Omar Herej. Ya, Nah, itu beliau juga menjadi penanggung jawab dari pihak pemerintah terkait RKUHP. Jadi, memang standing pemerintah kemudian menjelaskan perkosaan, aborsi itu tidak masuk ke KUHP karena dalam proses mereka menyusun DIM dan koordinasi juga dulu sedari awal dengan Panja Balik dalam proses penyusunan, kita tidak memasukkan jenis-jenis kekerasan seksual yang sudah ada di undang-undang yang existing. Itu posisi positioning bagaimana proses mendefine mana jenis KS yang akan masuk ke TPKS karena nilai spesial. Nah, RUU KUHP-nya sendiri akan cepat selesai nggak, Bang Wil? Nah, beda walaupun itu produk sama-sama di DPR, tapi kan beda kamar, Mas Bayu. Iya, itu ada bukan Bang Wil ya. Ya, saya kebetulan di badan legislasi. Tapi apa yang dimention oleh Pak Muzamil tadi itu memang sikap PKS sedari awal untuk kemudian meminta pengesahannya bersamaan antara TPKS dengan KUHP. Nah, jadi kalau itu memang tidak bisa badan legislasi kemudian memiliki intervensi ke ranah itu nggak bisa ya. Jadi cuma begini, Mas Yu. Pertama, apa yang menjadi mention dari teman-teman Komnas Perempuan, Mbak Andi gitu, perkosaan itu masuk jenis kekerasan seksual yang ada di dalam RUU TPKS, walaupun tidak seperti harapan dari teman-teman yang kemudian aborsi. Jadi apakah masih ada proses untuk melakukan penyempurnaan? Tentu apa yang dibilang Mbak Andi tadi ada, tapi sangat kecil sekali karena ruang tingkat 2 itu paripurna itu bisa merubah, bisa kalau ada kesepakatan dari
anggota dewan dan pemerintah ya di dalam proses itu. Cuma yang harus kita lihat adalah spiritnya. Ini kan kekuatan dari TPKS ini sendiri adalah hukum acaranya, di mana dia bisa digunakan oleh jenis PKS yang lain yang eksis di beberapa undang-undang yang sejenis ya. Jadi itu kekuatannya, ada tindak pidana perdagangan orang, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan lain-lain sebagainya. Begitu Mas. Ya, terbayang Bang Willy apa yang kemudian terjadi di DPR. Tapi saya ke Mbak Bivitri sebentar ya. Mbak Bivitri, pencerahan bagi saya nih begitu. Kalau undang-undang TPKS nanti diberlakukan sedemikian rupa, kalau ada pemerkosaan atau pemaksaan aborsi dan segala macam, lalu yang dipakai yang mana? KUHP lama yang belum, yang kan KUHP sekarang ada rancangan undang-undangnya, kan ini yang diharapkan saling dukung gitu kan. Gimana tuh Mbak Bivitri, pemahaman awam saya? Yang digunakan nanti dalam penerapan adalah yang lebih khusus. Jadi ada satu adagium dalam hukum, lex specialis derogat legi generali. Jadi artinya yang memang sudah lebih khusus mengatur harusnya digunakan ketimbang yang lebih umum. Nah, KUHP itu kan dari namanya kita sudah tahu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu memang sangat luas, mencakup mulai dari pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Dia seperti ibunya semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pidana. Nah, yang khusus kekerasan seksual nanti yang digunakan adalah Undang-Undang TPKS ini. Nah, apakah kekhawatiran banyak pihak bahwa nanti Undang-Undang TPKS sudah jadi undang-undang, kemudian kalau ada tindak kekerasan seksual, pemerkosaan atau pemaksaan aborsi, hukumannya jadi masih ringan seperti yang selama ini terjadi. Padahal kan kita ingin ada perbaikan dari hal itu. Itulah makanya nanti pada bulan Juni, dijanjikannya bulan Juni ya, tapi kita nanti lihat perkembangannya. Saya sih berharap secepatnya. Memang seharusnya ada rumusan yang jauh lebih baik daripada KUHP yang sekarang. Masalah di KUHP yang sekarang, Mas Bayu, bukan sekedar hukumannya ringan atau tidak ringan, tapi bahkan unsur-unsurnya, kalau dalam pidana itu ada satu tindakan, kemudian dari setiap norma pasal itu kan ada unsurnya. Nah, unsur yang sekarang itu sangat tidak menguntungkan bagi korban, terutama perempuan. Misalnya hubungannya misalnya laki-laki dan perempuan begitu ya. Padahal kita tahu dalam praktik yang namanya perkosaan itu juga bisa mencakup misalnya terhadap anak laki-laki atau misalnya laki-laki yang berpenampilannya dianggap berbeda misalnya. Kan itu juga kasusnya sudah nyata ada gitu. Dan laporan, saya mengutip Mbak Andi, lembaganya Mbak Andi, sebenarnya laporan dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa 63% saya kira ya, nanti mohon dikoreksi kalau salah. Laporan yang masuk ke Komnas Perempuan itu justru perkosaan. Nah, jadi urgensinya luar biasa tinggi. Selain itu, yang di KUHP yang sekarang nih ya, makanya urgen sekali. Cuma ada pasal perkosaan, kemudian juga ada pencabulan, tapi definisinya itu sangat rancu. Oke, ya, Mbak Andi, ini yang kemudian hal-hal yang ini istilahnya kalau di KUHP penetrasi gitu ya, alat kelamin. Padahal kita tahu yang namanya pemerkosaan sekarang tidak hanya penetrasi alat kelamin, tapi paksaan-paksaan untuk berhubungan seksual. Nah, hal-hal ini sangat urgen, Mas Bayu. Ya, bahasa saya ya, Bang Willy, Mbak Andi, dan juga Mbak Bivitri, kita akan dengan situasi sekarang kekerasan seksual yang sudah begitu berkembang, begitu, sudah begitu kompleks, kita masih pakai KUHP yang kuno begitu dengan rincian atau deskripsi yang masih zaman dulu, kira-kira kan begitu. Nah, ini yang kemudian diharapkan. Ini yang Mbak Andi anggap dan teman-teman di Komnas Perempuan kemunduran begitu ya. Dan apa harapannya dari Komnas Perempuan kalau begitu? Mbak Andi, silakan. Mas Bayu. Pertama, ada beberapa hal yang saya ingin klarifikasi. Posisi Komnas Perempuan tidak sama dengan PKS. Kami tidak bilang bahwa harus tunggu RUU-KUHP. Menurut kami justru ini momentum kita bisa ambil untuk kepentingan terbaik dari korban. Justru karena kita paham RUU-KUHP itu banyak sekali yang harus
atur, dan saat yang bersamaan ketika RUU TPKS ini mulai dibahas pada tahun 2010 ketika kami mulai mengurai data-data yang ada di dalam Komnas Perempuan dan lembaga pendampingan, kami paham bahwa salah satu ruang untuk mengubahnya adalah RKUHP. Tapi bayangkan kemajuan RTPKS sudah sampai sini, RKUHP-nya kan masih tetap belum ada. Sama seperti rekan lain yang berjuang di Undang-Undang Disabilitas, pada tahun 2016 ada satu pasal yang kemudian bilang tunggu ya RKUHP. 6 tahun kemudian RKUHP-nya belum selesai lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin apakah meskipun Juni saya akan selesai ingin, seperti tadi Mbak Bivitri katakan. Betul, saya sungguh ingin bahwa RKUHP bisa cepat selesai, tapi kita tidak bisa menjamin. Nah, pada saat yang bersamaan juga ada hal yang sangat penting di bawah kepemimpinan Mas Willy yang menurut saya akan rasanya nggak mungkin, yaitu sebetulnya kalau kita baca proses legislasi selama 1 minggu terakhir ya sampai penerimaan dari balik dari hasil kerja panja. Legislatif, eksekutif, masyarakat sipil, Komnas Perempuan itu kita dalam satu frame untuk melakukan yang terbaik bagi korban. Diskusinya begitu dinamis, begitu konstruktif. Nah ini beda sekali dengan sesi-sesi sebelumnya. Pro kontranya kita itu adalah sifatnya untuk membangun dia menjadi lebih baik lagi, lebih mumpuni lagi. Dan kita sebetulnya saat yang bersamaan justru ingin membuat RUU TPKS ini betul-betul bisa berjejak untuk kepentingan korban. Jika satu bagian yang sebetulnya menjadi alasan ya utama mendorong RUU TPKS ini kemudian kita kembalikan pada sebuah produk hukum yang sebetulnya dulu karena proses hukumnya begitu lama maka kita dorong supaya ada RUU TPKS ini. Ini kan jadi seperti siklus gitu ya. Nah itu yang kami khawatirkan sebetulnya meskipun kita tahu bahwa seluruh terobosan ini masih tetap bisa digunakan oleh korban perkosaan dan pencabulan, tetapi tidak persetubuhan untuk orang dewasa dalam kondisi tidak berdaya atau pingsan ya, yang kalau di RUU TPKS itu menjadi pasal pemberat hukuman, sedangkan kalau di KUHP kita sebetulnya justru ancaman hukumannya berkurang. Tapi sekali lagi, memang isu ini kan bukan soal isu pemidanaan saja, tetapi juga proses hukumnya memastikan layanan terpadu untuk korbannya yang sebetulnya cukup yang baik diatur di dalam RUU TPKS ini. Kita dapat juga poinnya. Mbak Andi, tapi sedikit begini, koreksi saya, dalam perjalanan membahas RUU TPKS ini bersama Panja yang diketuai Bang Willy, tadi juga sudah dikatakan banyak menyerap masukan-masukan dari banyak pihak dari luar DPR, termasuk Komnas Perempuan juga. Maksud saya mohon dikoreksi adalah dulu itu kan RUU ini kata-katanya dan segala sesuatu berkaitan dengan pemerkosaan dan juga pemaksaan aborsi ini sudah cukup baik menurut teman-teman dari luar DPR gitu ya, termasuk Komnas Perempuan. Kan kemudian ada perubahan yang kemudian sekarang nih jadi pro dan kontra lah kita sebut begitu. Nah, di mana itu lolosnya? Padahal diskusinya udah baik begitu, Mbak Andi. Ada masa kan dia kamar tertutup ya antara kalau saya boleh bilang gitu, karena kan ada negosiasi-negosiasi. Karena sebetulnya kita lihat di draft tanggal 30 Agustus itu masih 9 bentuk yang berbeda dan di sana ada pemaksaan hubungan seksual. Kemudian di draft bulan November juga masih ada. Desember dan Januari kemudian itu hilang setelah ada diskusi antara pihak pemerintah. Secara logikanya kami juga bisa paham seperti yang disampaikan tadi ya bahwa ini akan diatur di dalam saya menggunakan bahasanya Mbak Bivitri ini di ibunya seluruh tindak pidana, kita pahami. Dan sebetulnya kalau seandainya proses revisi RKUHP itu jejak, ini kan karena dari tahun 2010 sampai menuju DIM RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada 5 tahun yang didedikasikan untuk mengumpulkan seluruh dokumen yang ada di dalam lembaga-lembaga pengada layanan. Nah, tapi dalam 5 tahun ini kita melihat bahwa proses pembahasan RKUHP itu begitu lamanya sehingga memang dia membutuhkan sebuah payung hukum yang baru. Itu mengapa kemudian naskah akademis masuk di tahun 2015-2016 mulai berproses. Nah, jadi kekhawatiran kami bukan tanpa dasar. Kekhawatiran kami sebetulnya lebih untuk menguatkan. Sekali lagi tidak berusaha untuk menunda RTPKS ini. Jika kita memasukkan pelindungan yang lebih mumpuni, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Mbak Bivitri, andai kata di RUU TPKS yang sebentar lagi jadi undang-undang ini semua termaktub,
apa yang tadi kita sampaikan, tidak ada perubahan seperti yang kemudian sekarang begitu, apakah memang akan redundant kalau itu nanti ada juga di KUHP, menurut Mbak Bivitri, sebagai pemahaman saya orang awam dari hukum ini, Mbak Bivitri? Ya, menurut saya sih nggak akan redundant ya, karena ada prinsip tadi. Ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau diatur juga di TPKS. Spesial, gitu. Betul. Dan satu lagi nih yang perlu, saya kira publik juga perlu paham bahwa RUU TPKS ini bukan cuma untuk kita mau lebih tinggi hukuman kayak gimana, bukan ya. Yeah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana juga menangani dan fokusnya pada penanganan utamanya untuk kepentingan korban. Jadi kalau misalnya dibayangkan nih, kalau sekarang kita sering kritik kalau misalnya ada korban datang misalnya ke kantor polisi, bukannya dilayani secara psikologis begitu misalnya, malah ditanya, kenapa kamu pulang malam, kenapa bajunya begitu misalnya. Itu terjadi. Nah, dengan RUU TPKS ini itu semua diubah, Mas Bayu. Jadi itu yang menurut saya sangat-sangat penting, yang menyebabkan banyak kita semua menghargai Mas Willy kawan, karena untuk elemen korbannya itu pemihakan pada korban justru masuk. Nah, jadi bahkan koreksi saya juga, bahkan ada dana untuk korban kan, kalau dia betul-betul diputuskan menjadi korban, begitu kan Mbak Bivitri ya? Betul, nanti mereka bisa mengakses layanan tadi psikolog ya, pendamping ya istilahnya, kemudian nanti juga bisa ditangani. Jangan lupa misalnya ada ganti kerugian, itu yang kemarin kita institusi. Nah, itu juga diatur misalnya. Hal seperti itu yang tidak soal berapa tahunnya yang dibincangkan, tapi secara keseluruhan pemihakan pada korban. Nah, oke. Nah, dengan masukan-masukan seperti ini dari Mbak Bivitri dan juga Komnas Perempuan, Mbak Andi, Bang Willy, apakah masih terbuka kemungkinan ini untuk kemudian ada perubahan-perubahan sebelum jadi undang-undang nih dalam waktu yang tidak banyak? Dan juga apakah juga, saya tahu bukan bagian Bang Willy, tapi bagaimana sih di belakang layarnya, apakah benar-benar bisa Juni RUU KUHP-nya juga bisa selesai begitu? Dijawab setelah jeda ya Bang Willy. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.